Ubed langsung dijawab, otentik atau boneka? Iya, saya cermati justru Prabowo ini sedang menuju kepada boneka. Makin memperkuat tesis itu begitu. Ketika dia makin merespon hal-hal menurut saya tidak substansial ya isu itu ya. Bagi seorang Prabowo, mesti dia bahas soal MBG dan lain-lain itu lebih substantif. Tapi kenapa dia merespon itu? Artinya kalau kita menggunakan logikanya Irving Goffman, realitasnya bisa sebalik. Berarti seharusnya hal-hal seperti itu tidak perlu direspon oleh seorang Tidak perlu presiden. direspon. Cuekin aja. Ya, biarkan publik menilai secara objektif. Mau bilang boneka, serah. Kan Prabowo mesti fokus pada agenda-agendanya. Tapi karena responnya seperti itu, justru saya makin meyakini bahwa dia sedang terjebak dalam presiden kategori boneka itu. Nah, untuk lepas dari itu saya kira cara-cara lain mesti dilakukan. Tapi ternyata tidak gitu loh. Mas Ade silahkan tanggapi. Ya, saya nggak setuju karena memang sejak awal mindset saya tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu beda sama sekali ya. Saya sih melihat bahwa ya memang dalam hal ini kita harus akui pemerintahan Prabowo adalah semacam kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Ini dua orang yang tadi pakai istilah bestinya, dia mulai menjadi bestie ketika Pak Jokowi ngajak. Tapi kata Mas Toto tadi tidak mengenal bestie dalam konstitusi. Itu kata Pak Toto. Konstitusi masa kasar ya. Coba pasal mana? Iya. Masa ada pasal bahwa presiden adalah bestinya. Gak bisa lah. Cuman maksud saya gini, lihat sebelum ini kan selalu dari Megawati ke SBY. Ya. Musuhan. Ya. Gak musuhan, gak nitip anaknya mungkin karena ya. Musuhan dong Musuhan SBY lah. sama Megawati. Tidak nitip Sampai anaknya sekarang kan juga nggak. mungkin ya. Termasuk nggak nitip anak Ya. gitu ya. Tapi dia musuhan lah berdua itu nggak mau ketemu. Habis SBY. Selama 20 tahun lebih ya. Ya. Iya, selama 20 tahun lebih. Dari SBY itu pindahnya ke Jokowi yang adalah waktu itu PDIP. Yang adalah Megawati. Dibilangnya presiden boneka juga waktu itu. Siapanya? Pak Jokowinya. Waktu itu dulu. Bonekanya Megawati. Iya. Oh iya. Dulu. Ya itu gitu ya. Mungkin nggak tahu. Enggak lah. Nggak. Kan dia berantem sekarang. Tapi ya memang nggak ada kelanjutan. Ini beda banget rezimnya. Tapi dari Jokowi ke sekarang Prabowo, ya itu datang dari rezim yang sama sebetulnya, ya. Dan itu adalah sebuah jalan yang menurut saya memang jenius dari berdua ini. Jadi Jokowi ngajak SBY gabung, terus SBY jadi presiden, ya. Terus dia berteman nih berdua ini, terusin ya, kayak gitulah. Mungkin nggak sampai ada perintah semacam itu, tapi ini adalah semacam kelanjutan yang saya katakan tadi. Jadi sejak awal itu hubungan kedua itu sudah sangat akrab. Nah, ini rupanya tidak menyenangkan buat kelompok-kelompok yang anti Jokowi. Siapa kelompok-kelompok itu? Ini misalnya, enggak ini misalnya, kan ada banyak lah ya, teman-teman mahasiswa juga tahu lah ya. Makanya ini harus dipecah terus. Dibangunlah sebuah cerita tentang matahari kembar. Walaupun saya baru tahu, oh itu yang mulai ngomong adalah Pak SBY. Saya nggak tahu apakah SBY lagi ngutip kali ya. Tapi yang penting adalah dibangunlah sebuah isu tentang ada matahari kembar. Ini nggak baik, ini bersaing dan segala macam. Padahal mereka biasa-biasa aja, nggak ada matahari kembar. Makanya Pak Jokowi juga harus menegaskan nih, enggak, yang namanya presiden tuh adalah Prabowo ya. Ini sebelum Pak Prabowo ngomong tentang saya bukan boneka Jokowi, Jokowi udah ngomong duluan. Tapi kenapa harus selalu respon? Nggak, kalau saya termasuk orang yang percaya komunikasi itu diperlukan, ya. Justru kan tadi saya katakan ada dua tipe komunikasi. Kalau Pak Jokowi itu termasuk orang yang sering tidak merespons langsung. Dulu ketika dia jadi presiden, dia milih ya udahlah. Pak Prabowo tuh nggak gitu, ya. Dia tuh Jawa Timur ya, kalau nggak salah. Siapa? Jawanya Jawa Timur kan, Pak Prabowo. Ya, Prabowo. saya duga Jawa ya. Tengah, Jawa Tengah, Banyumas. Jawa Tengah, tapi dia ya keluarga yang Banyumas. Barat gitu ya, terus dia sekolahnya juga sekolah pernah ke Amerika, bla bla bla. Dia memang kalau dia nggak suka sama orang dia ngomong dia nggak suka. Ya. Kalau dia lagi marah dia akan marah, ya. Kadang-kadang dengan penafsiran yang macam-macam dari orang, tapi dia nggak pernah menutup-nutupi, ya. Nah sekarang saya sih setuju-setuju aja seandainya dalam pidatonya dia justru mengangkat hal-hal yang lebih substantif kayak Anda bilang tadi, ngomong tentang MBG kayak tentang, tapi kali ini dia kayak merasa perlu nih orang terus nyerang. Bayangin dia tiba-tiba menyebut tentang ijazah yang bukan urusan dia sebetulnya. Ini urusannya Pak Jokowi. Cuma dia harus angkat
dengan kalimat lucu kan, nanti ijazah gue juga Periksa juga. Sebenarnya perlu nggak perlu ya. Kan sebenarnya nggak perlu juga kalau mau bicara nggak perlu. Tapi that's the way he communicate. Aku mau tambahin nih sebentar. Jadi hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu 2012 loh. Mas Toto pada saat itu juga ada di situ. Besti bukan ya, belum ya? Hah? Bukan Udah besti. best. Awal besti. Awal besti ya. Mulai kenalan. Itu 2012 loh. Pak Jokowi tidak akan jadi gubernur tanpa Pak Prabowo. Ini adalah namanya sudah chemistry udah masuk sebetulnya. Terpisahkan oleh pemilihan presiden 2014. 2019 ya kan. Ya. Tapi kan beliau tetap mau mengajak pada saat itu. 2014 mengajak loh. 2019 baru kesampaian kan. Ternyata memimpin negara ini susah. Kan begitu. Karena beliau kan belajar dari Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi, karena beliau ini adalah seorang intelektual, suka membaca dan suka belajar. Prabowo ini. Dan dia belajar untuk itu. Ya kan? Baik. Nah, keyakinan dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu, maka dia merasa beliau inilah yang sebagai penerus yang akan meneruskan legasi-legasi dan selanjutnya. Dan akan menciptakan legasi buat Prabowo sendiri untuk kemajuan Indonesia ke depan. Itu poin-poinnya itu. Mas Toto, Ya. tidak ada asap kalau nggak ada api. Ya. Menteri titipan. Terus mutasi singkat ya, mutasi TNI sehari. Ya. Itu bisa publik lihat sendiri itu sebagai bentuk cawe-cawe. Kalau menurut Mas Toto gimana? Segala sesuatunya bermula dari kondisi anomali ketika tadi saya sebutkan keberlanjutan diartikan dengan dititipkannya anak mantan presiden. Ketika kemudian ada seorang menteri datang ke rumah Ibu Mega dan ada Ibu Sri Mulyani datang, Ya. Pak BGS datang. Kenapa tidak diributkan oleh media dan para pengamat? Karena tidak ada fondasi anomali yang terjadi dalam konteks yang saya sebutkan tadi. Dan ini sebuah konsekuensi dari tidak lazimnya sebuah rezim meneruskan apa yang disebut dengan keberlanjutan. Saya ingin masuk ke dalam konteks keberlanjutan yang tadi disebutkan oleh Bung Ade. Kalau kita bicara mengenai pendidikan politik, keberlanjutan ini jangan dibuktikan dengan seringnya Pak Prabowo ngopi atau silaturahmi kepada Pak Jokowi. Kita nggak pernah tahu kok di panggung belakang juga seperti apa. Apakah datang juga basa-basi ataukah kemudian konsultasi. Makanya saya nggak pernah bisa masuk pada analisis yang luar biasa dari Bung Andi, membaca isi hati dari Pak Prabowo sampai level besti dan lain-lain gitu ya. Tapi saya malah ingin bertanya, saya punya pendapat mungkin agak berbeda juga dengan Kang Ubed. Walaupun saya tahu nih yang namanya media, kalau kita ada dalam satu sisi berarti dianggap satu kubu nih. Tapi ada perbedaan juga gitu Kang Ubed ya. Kalau kita bicara mengenai program, saya melihat dan seharusnya para pendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu bisa menjelaskan dalam konteks program apa sih yang sudah terjadi dengan keberlanjutan. Bukan dengan konteks berbicara mengenai chemistry-nya sudah ada, sering ngopi dan lain-lain. Pertanyaan kritis lah misalnya, bagaimana menjelaskan fokus kenaikan anggaran prioritas pada sektor tertentu itu berbeda sekali zaman Jokowi dengan zaman Pak Prabowo. Kenaikan tertinggi itu ada di pertahanan, kedua ketahanan pangan, lalu di bidang energi. Dan itu memang pemikiran khas Pak Prabowo kalau kita baca bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya yang tidak terjadi pada zaman Pak Jokowi. Infrastruktur itu malah turun sekitar 5% karena diserahkan kepada swasta. Apakah bisa dijelaskan juga oleh Bung Ade dan Bung Andi? Ketika berbicara mengenai kebijakan luar negeri dari seorang Prabowo yang tiba-tiba menempatkan Indonesia masuk dalam satu blok bernama BRICS. Apakah bisa dijelaskan bahwa Pak Jokowi dulu memiliki positioning yang sama dalam konteks kebijakan luar negeri? Ketika berbicara mengenai misalnya menempatkan investasi, apakah Pak Jokowi pernah memiliki sebuah konsep terkait dengan sovereign wealth fund seperti yang terjadi pada Danantara yang sekarang kemudian muncul dengan berbagai macam kontroversinya? Saya malah melihat Prabowo adalah pemimpin yang jelas memiliki pola pikir yang berbeda. Keautentikan Pak Prabowo tetap ada di situ. Jokowi is not Prabowo, Prabowo is not Jokowi. Tetapi ketika berbicara mengenai boneka, kritik saya berbeda. Bukan dalam konteks kritik menjadi boneka Jokowi. Kritik saya adalah ketika Pak Prabowo harusnya bisa memposisikan diri sebagai seorang jenderal, berani, tegas. Yang saya berharap tadinya bisa menjadi presiden pertama yang bisa menempatkan dirinya nggak lagi masuk dalam kritik terkait dengan tersandera oleh partai, kabinetnya tidak dagang sapi, koalisinya tidak dagang sapi, tapi yang kita lihat malah kemudian sebuah kompromi dalam kabinet koalisi terbesar yang menurut saya malah terjadi pada skala lebih ekstrim dibandingkan dengan presiden. Oke, jadi yang berarti keberlanjutan
itu seharusnya adalah kebijakan, bukannya orang titipan. Betul. Oke, kita akan kembali saja tetap di interupsi.